Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, saya kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang dulunya senior di Kementerian Agama dari Lubuk Linggau, dari Musirawas, Kemenak Lubuk Linggau, pulang ke Kemenak Lubuk Linggau, pindah ke Lahat kayak 2 kali itulah Kak. Ada lagi. Kemudian ini Pak Lawang. Ya. Pak Lawang terakhir beliau kena pulang ke daerah, membina daerah, akhirnya beliau kembali ke Pemda Mura Utara. Sekarang luar biasa, beliau diamanatkan jadi sekwan di DPR di Kabupaten Musirawas Utara. Apa kabar Kak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jam Kak, suka duka jadi sekwan Kak. Kan dunianya kan dikata beda salah Kak ya. Agak beda nian, aku jauh nian, aku mana dak gitu ya. Agak beda biasa di Kementerian Agama, beliau berhadapan dengan guru madrasah, dengan penyuluh, dengan kepala KUA dan para kasih. Sekarang berhadapan dengan para politisi. Ya. Jadi kalau diibaratkan, kalau kita di Kementerian Agama itu, Ya, kita membina beribu-ribu umat. beribu-ribu umat. Membina beribu umat, kita merasa ada kebahagiaan tersendiri. Kalau kita merasa berhasil dalam hal itu ya. Ya. Kalau sekarang kita hanya membina 25 anggota terhormat. Membina 25 orang anggota terhormat. Tapi Kak di belakang juga berjuta-juta uang Kak. Jadi 25 itu merepresentasikan masyarakat Kabupaten Musirawas yang berjumlah lebih kurang 190.000 jiwa. Nah, Jadi itulah berarti 190.000 jiwa. itu maksudku. Ya. Lebih hebat lagi ya. Terus ya, bukan lebih hebat lagi sebenarnya. Itu dalam hal kita membedakan bagaimana rasanya ya. beda dalam membina umat secara langsung dengan berdampingan kawan-kawan 25 anggota Dewan Terhormat ini ya, dengan berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, karena itu menghadapi karakter yang berbeda-beda juga. Nah, jadi kita juga butuh kepiawaian dalam hal mengelola setiap DPR itu, sehingga anggota dewan itu ada merasa kepuasan itu dalam bekerja mendampingi mereka. Jadi kepiawaian ini segalunya Pak. Punya Itu talenta yang tinggi. Itu betul luar biasa, tidak bisa perlu ngimbangi. Ya. Nah, yang ngimbangi ini Kak yang salah. Mudah-mudahan beliau ini karena ya latar belakangnya luar biasa dari Kementerian Agama, aku yakin dia mewarnai dan tidak terwarnai. Nah, itu yang penting Kak. Mewarnai itu yang penting, jangan terwarnai ya. Berarti sering berangkat Kak kalau begitu ya? Kalau itu memang menjadi kegiatan dewan dalam rangka mereka menambah pengetahuan maupun menambah PAD, pendapatan asli dewan. Nah, itu ya. Jadi memang kalau lagi tidak ada kegiatan sidang, apakah itu paripurna atau sidang komisi atau sidang-sidang yang lain yang dewan ini sudah terprogram, dia harus menambah pengetahuan itu dengan jalan yaitu dinas luar. Mungkin enggak selama jadi sekwan ini, maksud aku bukan berarti melalui, kadang-kadang kita ini kan lewat sidang nggak diputuskan. Tapi Kakak sebagai sekwan mungkin ngobrol-ngobrol dengan para anggota dewan, ada masukan-masukan dakwah di dalamnya. Aduh pasti. Kalau gitu, untuk kebijakan kebaikannya pasti ya. Ada hal-hal yang memang harus kita lari ke yang selama ini mungkin agak beda dengan sekwan sebelum. Tapi kalau kita yang paling tidak, ya kira-kira bisa mengarahkan ke nilai-nilai keagamaan positif ya, baik ya. Pastilah, pasti. Jadi ada kepastian tuh kalau kita mau nggak mau kita kenal kita ini orang-orang masyarakat. Iya. Termasuk orang-orang dakwah. Cuma beda metode saja. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, hari ini saya datang beliau yang memang penuh talenta. Saya punya channel edisi Ketemu Tokoh dan Ulama. Nah,
ini luar biasa. Dia ini selain sekwan, sekarang ada jabatan baru diamanahkan oleh pemerintah daerah menjadi IPHI. IPHI ya, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Musi Rawas Utara. Nah penting, mungkin itulah landasan mereka. Ya selain aku juga, aku juniornya dan dia senior aku. Dia pernah jadi kepala KUA di Kecamatan Rupit dan aku juga meneruskannya pernah jadi kepala KUA. Dan juga dia wong daerah sini, asli Noman di Murau Utara di Kecamatan Rupit. Dan terlebih itu kenal pun dia juga kasih PAU. Jadi ada keseimbangan ketika dia sebagai ketua IPI ini. Karena jemaah yang sudah naik haji pasti meloklah di bawah naungan beliau. Mudah-mudahan sukses Kak. Amin. Ke depan kita udah tahu kan perjalanan hidup ini kan. Berapa tahun lagi pensiun? Masih sisa 2 tahun. 2 tahun lagi pensiun. Woi luar biasa. Masih ada harapan. Mana tahu kan jadi sekda. Amin. Nyicip puncak terakhir dari pekerjaan kan jadi sekda. Lagi pensiun, nah laju pula lagi beliau ini keliling-keliling sosialisasi. Paling tidak dia laju nyalon deh. PR pula laju. Mudah-mudahan amin ya. Atau lebih dari itu kita tahu kan perjalanan hidup, kita tahu banyak yang kita lihat di negeri ini orang yang tidak nyangko ternyata dia bisa, yang kita ngomong ini tidak bisa mimpin, ternyata bisa mimpin. Iya kan seperti itu kan. Dulu ada pengalaman ketika aku masih kecil Kak, waktu sekolah Kak, ini kenyataannya Kak. Jadi waktu sekolah aku ini SD berjalan Kak, jadi berjalan bergiring-giring dengan wong. Nah sekolah ini zaman dulu. Yo, ada kayak singkat itu kan zaman dulu tahun 80 ini kan, tahun 70-an kan. Aku terdengar ada bapak-bapak, mungkin Allah sudah almarhum, mudah-mudahan dia didoakan jadi kuburan yang luas ya. Kebenaran di depan aku ini wongnya luar biasa. Rapi, bagus, belagak Kak. Aku di belakang wong ini ngiring SD. Kalau tidak salah wong itu kelas 5, aku mungkin kelas 4. Terdengar oleh suara oleh bapak itu. Oh ya anak si anu itu ngomong di depan aku tadi. Pastilah dia ini pintar, bakal jadi sekolah tinggi dan segala macam. Aku adalah rasa Kak. Ada rasa kita nih kan. Kita rasanya bukan ke kita, ke dia kan. Sekarang kebenaran wong itu belagak, bayan tadi rais oleh bapaknya jam. Kita kan ada rasa aku tanya masih sekarang. Ternyata inilah. Aku ngomong dengan anak aku dan sepakat dengan seorang profesor mengatakan sekolah ini rupanya tidak perlu pintar, yang penting cita-cita. Sepakat apa itu? Itu tuh kan bagian daripada motivasi. Nah itu. Jadi ternyata orang tadi karena dia pintar, tapi mungkin cita-citanya tidak perlu terlalu tinggi nih. Seperti kita yang memang apapun yang terjadi nak sekolah, ternyata tamat SD dia mujang. Tamat SD mujang, terakhirnya dia laju kawin, nikah. Untunglah alhamdulillah dia punya anak juga, ada lain jadi sarjana. Yang kita tadi pokoknya nak sekolah, apapun yang terjadi nak sekolah, keluar ke macam. Nah inilah maka aku ngomong, memang aku nerimo ketika ada seorang profesor mengatakan bahwa tidak perlu cita-cita, tidak perlu pintar nian, yang penting cita-cita yang tinggi. Padahal dia tadi pintar, tapi dia terhalang oleh cita-citanya mungkin. Kalau kita ini sedang-sedang baik, tapi cita-cita kita ulet banget. Mungkin dia tidak punya cita-cita, ngalir we. Ya. Jadi pengalaman sudah jadi PNS ini berapa tahun Kak? Hampir 29 tahun. Diterima dari golongan 3A ya? Ya. Allah Akbar. Jadi aku termotivasi ketika ada Dirjen Haji kemarin, PLT Dirjen Haji. Oh iya kemarin kakak tak sempat bertemu dengan dia. Pak siapa ya? Pak Herosi. Pak Rosi. Kan kakak ngingati kabari aku. Kabari juga kakak kan? Iya. Tidak terulang lagi Kak, mohon maafnya. Sudah kaki kita. Oh iya. Iyo. Dari Wong Tito Lintang. Hori datang sini, datang ke Perhut itu. Iyo. Kakak langitnya besar dengan aku, nama sorry ingat. Jadi aku sempat ngobrol dengan dia. Kak, tolong ceritakan keadaan kakak. Jangan kami jenguklah sukses sekarang. Masa lalu juga ceritakan. Apa kata dia, masa lalu aku itu bukan kamu jenguk sekarang. Aku diterima dari golongan 2A. Rupanya aku di orang 2A itu dinjuk oleh amanahkan dipilih 3 tempat. Di koperasi, di tempat aku besiko lagi ini tukang buka
tukang buka pintu kalau menteri nak balik dan menteri nak pergi. Menteri waktu itu Alam Sarah Petualang Negara. Tapi kalau penyengok dia sukses sekarang, pasti dia milih menteri itu ya. Bener nian. Rupanya dia milih untuk tukang buka pintu, menteri datang, menteri balik. Nah, kita nyengok kena nasibnya sekarang sampai muncaknya itu. Sampai PLT Dirjen Haji itu luar biasa kan. Jadi belum definitif ya? Sekarang sudah. Sekarang sudah definitif. Tidak PLT lah diganti orang lain. Orang lain tapi ya dia nih lah sudah nanti nak keburu pensiun, aku balik ke dosen gitu. Nah cuman inilah Allah kalau ngatur. Kemarin tuh dia sempat kena kesibukan kami ngatur, dia terbang dari Bengkulu dan sehingga dia datang ke Muara Utara dengan kondisi jemaah disuruh nunggu kak. Tapi mereka senang, dia tuh tenang deh. Uang kedua dari Menteri Agama datang ke sini. Nah sempat dia nengok PLT itu ke ini itu. Tidak kau udah nanya masalah dan makan. Nanya gitu, banyak penjelasannya. Jadi aku kirim videonya. Jadi penjelasan terakhirnya, ya udah, nah, memang tidak ada masalah seluruhnya kalau seandainya dibicarakan uang tidak berangkat haji karena ada hal-hal lain tidak. Karena memang COVID nian itu. Iya. Itu kalau juga takut dalam pikiran karena yang namanya kadang-kadang maaf kamu dari pemerintah Jokowi bantu lah pemerintah ya artinya terpaksa ngomong begitu padahal kenyataan walau insya Allah mudah-mudahan yang jelas kakak juga tahu kan bahwa haji ini adalah biaya haji itu biaya subsidi. Jadi kalau seharusnya 74 juta ini kakek ini Pak ini ada ini Pak. Tapi kan bisa jadi kalau kita berangkat nanti jangan-jangan ada namanya TPH di daerah. Kakak tahu kan TPH di daerah? Nah itu provinsi, gubernur ngirim surat dengan bupati. Nah itu biasanya cari orang yang sudah naik haji. Nah jangan-jangan dapat giliran beliau. Tapi biaya dewe kak? Biaya dewe. Itu jadi mah ini biaya dewe tanda kutip. Biasanya pemerintah daerah seperti Musirawas menganggarkan. Aku kakak melalui DPR anggarkan melalui Kesra untuk biaya dana untuk yang TPH di tuna. Dulu Musirawas malah dia aku kan pertama 2006 itu dibiayai kota kalau ini TPH. Iya. Nah, lah mau kalau program TPHD itu. Iya makanya tapi karena dia ini bunyinya ini bayar dewe, maksudnya nyetor langsung dengan biaya yang kalau kemarin itu tahun belakang itu 74 juta. Tapi kalau kita nyetor 33 itu berarti memang subsidi. Nah tapi yang tadi kan aku tadi masa bu 74 juta bayar dewe, ya berarti kalau ada memang pemerintah daerah bantu kita ya selesai urusannya. Mudah-mudahan. Jadi KG coba 3 kali haji itu TPHD. TPI dulu kan. Ketua IBHI luar biasa ini jalan ini obrolan hari ini. Mudah-mudahan Allah dengar dan malaikat dengar. Ketua IBHI dan kemudian mana tahu memang ada program kita kemarin mau taras baru 1 kali. Kak Jaina Arifin Uju. Kak Uju. Program? Ini saya hadir ini. Ini diberangkatkan waktu itu. Nah itu dia persis nyetor dewe tapi aku selebih itu tidak tahu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dia ketua haji dan kemudian dia mungkin ada pertimbangan lah sudah haji tadi dia baca mimbing jemaah haji Muara Utara. Kalau memang itu terjadi, nah tahun depan keberangkat aku jadi petugas, ya, ketua kloter dia dari TPHD betul muka gitu loh. Mudah-mudahan ya amin ya robbal alamin. Oke para pemirsa dimanapun saja berada, mau aku ngobrol-ngobrol panjang dengan beliau tapi kesibukan beliau melampaui batas. Dia batas luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kami bisa bertemu lagi, bercerita lagi. Untuk sementara sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dengan channel kami Muhammad Ayu Rawas, like, share, dan subscribe. Biar terus kami akan lakukan temu tokoh dan ulama. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.